Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah kewirausahaan dengan judul Rancangan Usaha Kos Putri Melati. Disusun oleh saya sendiri, Deborah Mutiara Rahangmetan, dengan NIM 2019-42046, kelas B. Rancangan dan uraian produk. Yang pertama yaitu substansi produk. Bentuk usaha Kos Putri Melati ini adalah usaha kos-kosan. Usaha mandiri ini bergerak sebagai usaha pelayanan jasa kos-kosan bagi mahasiswa atau karyawati yang membutuhkan pelayanan jasa tempat tinggal sementara. Yang kedua, tampilan produk. Tampilan produk pada usaha ini yaitu jenis kamar adalah minimalis. Hal ini dikarenakan bentuknya simpel dan modern, serta fasilitas yang disediakan di dalam satu kamar adalah barang yang lumayan memiliki massa yang berat, seperti tempat tidur dan juga lemari. Untuk kamar mandi dan dapur digunakan secara umum. Kamar mandi sendiri disediakan sekitar 2 kamar mandi dan 1 ruangan untuk dapur. Untuk listriknya dibayar sendiri. Adapun fasilitas lain yang ditawarkan oleh kos kami yaitu air dan wifi disediakan oleh pihak kos. Nah, yang ketiga yaitu tujuan penyusunan rancangan usaha. Tujuannya yaitu menyediakan jasa bagi para karyawati dan juga pelajar wanita yang membutuhkan tempat tinggal sementara agar aktivitas yang mereka jalani dapat lebih mudah diakses. Aspek pemasaran. Yang pertama, sasaran pemasaran. Sasaran pemasaran ini terdiri dari daerah pemasaran, di mana sasaran pemasaran produk kos ini ditunjukkan kepada karyawati dan mahasiswi yang membutuhkan tempat tinggal sementara. Lokasi pemasarannya berada pada kawasan Universitas Patimura, daerah Rumah 3 Ambon. Sedangkan jenis dan jumlah pelanggan diperuntukkan bagi mahasiswa dan pekerja wanita. Jumlah perkiraan konsumen sekitar 20 orang. Pesaing di lokasi pasar, ada beberapa kos-kosan di daerah tersebut, tetapi kebanyakan konsumennya wanita dan laki-laki, atau dalam satu kos itu terdapat wanita dan laki-laki atau kos campuran. Nah, fasilitas yang disediakan juga kurang lengkap seperti kos kami. Tidak ada tempat tidur dan lemari sehingga konsumen harus membeli dan membawa sendiri ke kos. Yang kedua yaitu situasi pasar. Situasi pasar ini terdiri dari segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini ada 4 segmentasi. Yang pertama, segmentasi demografis. Segmentasi demografis produk ini adalah karyawati dan mahasiswi. Untuk karyawati sendiri harus yang belum menikah. Segmentasi geografis produk ini menyasar ke semua konsumen yang membutuhkan tempat tinggal di daerah perkotaan. Lalu yang ketiga ada segmentasi menurut benefit produk. Adalah konsumen mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan fasilitas yang lengkap. Dan segmentasi yang terakhir yaitu segmentasi psikografis. Adalah ditargetkan pada konsumen yang mengutamakan aspek minimalis, praktis, nyaman, dan tampilan yang trendy. Target pasar. Target pasar dari usaha ini yaitu mahasiswi dan juga karyawati. Sedangkan posisi pasarnya berada di kawasan Universitas Patimura dan terdapat perkantoran serta swalayan. Memiliki beberapa tempat umum yang mendukung seperti lintasan beberapa jalan raya, di lingkungan kampus Universitas Patimura, di lingkungan TNI Angkatan Darat atau TNI AD, di lingkungan sekolah SD, SMP, dan SMA, di lingkungan puskesmas dan rumah sakit, di lingkungan beberapa tempat ibadah seperti gereja dan masjid, dan terdapat pasar yang bisa diakses tidak jauh dari kos. Dari beberapa tempat umum yang ada di lokasi tersebut, maka diharapkan jumlah penduduk akan meningkat dan bertambahnya permintaan pasar seputar tempat tinggal. Nah, yang ketiga yaitu proyeksi permintaan. Proyeksi produk biasanya paling besar terjadi pada bulan Agustus karena ada penerimaan mahasiswa baru di seluruh Indonesia, sehingga banyak mahasiswa dari luar Pulau Ambon
datang untuk mencari tempat tinggal atau kos-kosan. Sedangkan permintaan produk untuk karyawati berlangsung pada hari biasa. Yang kedua yaitu strategi dan taktik pemasaran. Ini terdiri dari beberapa aspek seperti produk, harga, distribusi, dan juga promosi. Yang pertama yaitu produk. Usaha ini berupa kos-kosan bernama Kos Putri Melati yang diperuntukkan bagi karyawati dan mahasiswi dengan jumlah kamar yaitu 20 kamar. Harga yang ditawarkan. Harga yang ditawarkan pada kosan ini adalah 500.000 per bulan. Harga yang kami tawarkan lebih murah daripada harga pesaing di lokasi tersebut. Hal ini berhubungan dengan konsumen karena pada kenyataannya konsumen lebih tertarik pada harga murah. Yang ketiga yaitu distribusi. Produk kami atau usaha kos ini tidak menawarkan distribusi kepada konsumennya. Yang terakhir yaitu promosi. Promosi yang kami lakukan yaitu pada tahap awal, promosi dilakukan dari mulut ke mulut dan SMS berantai ke orang-orang terdekat. Selanjutnya kami melakukan promosi produk dengan penyebaran melalui internet maupun penyebaran brosur. Oke, yang ketiga yaitu penganggaran pemasaran. Baik dapat dilihat di tabel jenis biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran seperti tenaga kerja. Tenaga kerja ada 1 orang dengan upahnya yaitu 1.500.000. Promosi berupa sosial media dan brosur. Sosial media senilai 50.000 dan brosurnya itu 120.000. Sehingga total anggaran untuk pemasaran yaitu Rp1.670.000. Aspek produksi. Yang pertama yaitu pengadaan bahan. Adapun bahan yang digunakan pada proses pembuatan Kos Putri Melati ini, baik bahan yang berpengaruh langsung maupun bahan yang tidak langsung mempengaruhi kegiatan produksi. Bahan yang digunakan antara lain batu kali, semen, pasir, baja, kerikil, batu bata, kayu, genteng, kusen, pintu, handle pintu, kunci pintu, jendela, cat, pipa, keran air, kabel listrik, lampu, dudukan WC, bambu, dan bahan-bahan lainnya yang tidak dapat disebutkan. Nah, bahan-bahan yang kami gunakan ini semuanya berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Yang kedua yaitu kebutuhan sumber daya produksi. Yang pertama ada bangunan. Untuk bangunan sendiri akan dibangun di tanah seluas 300 meter persegi. Sedangkan peralatan atau mesin yang digunakan para pekerja adalah mesin yang berkualitas tinggi sehingga memudahkan dalam proses produksi. Tenaga kerja, para pekerja yang direkrut adalah pekerja yang sudah berpengalaman dalam pembangunan sebuah gedung atau rumah. Yang ketiga yaitu proses produksi. Proses produksi Kos Putri Melati ini terdiri dari planning atau perencanaan, routing atau penentuan alur, scheduling atau penjadwalan, dispatching atau perintah untuk memulai pekerjaan, dan yang terakhir yaitu finishing. Yang keempat yaitu perkiraan jumlah produksi. Jumlah produksi yang akan kami hasilkan yaitu satu bangunan kos yang terdiri dari 20 kamar tidur. Yang kelima, atau yang terakhir yaitu penganggaran produksi. Dapat dilihat pada tabel, jenis biaya yang diproduksi yaitu bahan baku, berupa bahan baku senilai 200 juta rupiah, tenaga kerja 1.500.000 rupiah per orang, perawatan bangunan Rp300.000, listrik Rp100.000, air Rp100.000. Total Rp202 juta. Aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama yaitu organisasi. Organisasi ini terdiri dari data produk, struktur organisasi, dan juga perizinan usaha. Untuk data produk, nama usaha yaitu Kos Putri Melati, bidang usahanya jasa kos-kosan, jenis atau produk usahanya kos-kosan untuk kalangan mahasiswi dan karyawati, alamat Rumah 3 Ambon,
nomor telepon 0972983229. Untuk alamat email sendiri memakai alamat email saya debimutiara@gmail.com. Kedua yaitu struktur organisasi. Usaha kos-kosan ini merupakan usaha perorangan, di mana pengurus usaha adalah pemilik sendiri atau pemimpin usahanya, Deborah Mutiara Rangmetan atau Debi, saya sendiri, manajer produksi Bapak Johan, ayah saya, manajer keuangan dan pemasaran Ibu Min, ibu saya. Kemudian perizinan usaha. Sebelum melaksanakan operasionalisasi perusahaan, terlebih dahulu kami melakukan kegiatan praoperasional, yaitu mengurus perizinan pendirian perusahaan, seperti surat izin tempat usaha, surat izin perdagangan, surat tanda daftar industri, surat tanda daftar perusahaan, surat izin gangguan, surat izin dinas kesehatan, nomor pokok wajib pajak, serta pajak bumi dan juga pajak bangunan. Yang kedua yaitu manajemen. Manajemen sendiri mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Semua kegiatan yang berlangsung dalam usaha ini menggunakan fungsi perencanaan, mulai dari aspek-aspek seperti investasi, pengadaan bahan, perekrutan tenaga kerja, produksi, pemasaran, pengendalian dampak lingkungan, dan pengendalian keuangan. Kami melakukan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Aspek pengorganisasian yang berlangsung pada usaha perorangan ini dibedakan atas pimpinan perusahaan yang dipegang oleh satu orang dan dibantu oleh pihak keluarga, yaitu ayah dan ibu saya. Pimpinan perusahaan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengatur tugas para karyawan dan bertanggung jawab terhadap proses perekrutan karyawan. Manajer keuangan bertanggung jawab atas penganggaran perusahaan dan manajer produksi bertanggung jawab atas proses produksi. Yang ketiga yaitu fungsi penyusunan staf atau staffing. Penyusunan staf merupakan fungsi manajerial yang menyangkut pengadaan dan penempatan orang-orang yang memenuhi syarat untuk tugas tertentu di dalam organisasi yang telah dirancang sebelumnya. Karena usaha yang saya lakukan adalah usaha perorangan, jadi tenaga yang saya ambil dari kalangan keluarga seperti ayah dan ibu saya. Selanjutnya yaitu fungsi pengarahan atau directing. Fungsi pengarahan yaitu agar pekerjaan dari masing-masing karyawan dapat terarah dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas dari karyawan maupun produk yang dihasilkan. Dalam hal ini, pimpinan atau pemilik usaha akan mengarahkan pekerjaan kepada manajer keuangan dan produksi maupun manajer pemasaran. Yang terakhir, fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan atau disebut juga pengendalian, yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan prosedur pengukuran hasil kerja terhadap tujuan perusahaan. Aspek pengawasan dalam usaha kos ini umumnya dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Yang ketiga, penganggaran organisasi dan manajemen. Jenis biaya dalam anggaran organisasi dan manajemen ini antara lain gaji pimpinan perusahaan sebesar Rp1.600.000, gaji manajer produksi dan keuangan sebesar Rp1.600.000, gaji manajer pemasaran sebesar Rp1.600.000, perlengkapan seperti alat tulis Rp100.000, buku tulis Rp50.000, kertas, map, dan amplop Rp80.000, kwitansi Rp30.000. Biaya perizinan sebesar Rp5.650.000. Peralatan yang dibutuhkan seperti laptop 1 unit Rp5 juta, printer 1 unit Rp1 juta, biaya rekening seperti air Rp50.000, listrik Rp100.000,
WiFi Rp200.000. Total anggaran untuk organisasi dan manajemen yaitu Rp17.060.000. Aspek pengendalian dampak lingkungan. Yang pertama yaitu limbah. Seperti yang terlihat pada tabel berikut, limbah yang dihasilkan dari usaha kos ini berupa limbah padat, limbah cair, dan juga limbah gas. Untuk limbah padat, jenis limbahnya yaitu sisa-sisa kayu, bambu, pipa air, potongan besi, semen, pasir yang tidak terpakai, dan kemasan bahan makanan yang dibuang oleh para pekerja. Aktivitas sumbernya dari proses produksi. Untuk limbah cair, jenis limbahnya yaitu air bekas cucian tangan dan juga air bekas cucian peralatan. Aktivitas sumbernya dari proses produksi. Yang terakhir yaitu limbah gas, jenis limbahnya yaitu penguapan gas dari mesin. Aktivitas sumbernya dari proses produksi. Yang kedua yaitu dampak biofisik. Untuk dampak biofisik terdiri dari dua, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari limbah yang ditimbulkan akibat pembangunan Kos Putri Melati ini, sisa limbah seperti kayu, bambu, besi dapat dijual kembali agar dapat diproses ulang. Atau limbah kayu dapat dijadikan bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk dampak negatif sendiri, jenis dampak lingkungan biofisiknya yaitu limbah padat, yaitu sisa-sisa kayu, bambu, pipa air, potongan besi, semen, pasir, kemasan bahan makanan. Untuk cara pengendaliannya yaitu membuang pada tempatnya atau dapat dijual kembali agar dapat diproses ulang. Atau limbah kayu juga dapat dijadikan bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, untuk limbah cair yaitu limbah hasil pencucian. Cara pengendaliannya yaitu membuat saluran khusus untuk pembuangan limbah ini. Yang ketiga yaitu dampak sosial budaya. Dampak sosial budaya sama juga seperti dampak biofisik, terdiri dari dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya, yang pertama, terjalin rasa kerjasama antar pelaku usaha dalam usaha ini agar dapat mencapai tujuan usaha yang diinginkan oleh pelaku usaha. Yang kedua, yaitu adanya interaksi antar pelaku usaha dan konsumen sehingga dapat memperluas jaringan sosial antar masyarakat. Yang ketiga, mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja. Untuk dampak negatifnya yaitu adanya persaingan antar pelaku usaha sehingga langkah yang dapat diambil yaitu melakukan usaha yang jujur dan menghargai pelaku usaha lain serta menjaga kualitas produk dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Oke, yang terakhir atau yang keempat, penganggaran pengendalian dampak lingkungan. Adapun penganggaran atau keseluruhan biaya yang dikeluarkan dalam upaya-upaya pengendalian dampak lingkungan adalah sebesar Rp250.000. Aspek keuangan. Yang pertama yaitu kebutuhan modal awal. Adapun keseluruhan modal yang saya gunakan dalam memproduksi usaha kos ini sebesar Rp1 miliar, yang merupakan modal dari dana pribadi saya, dan saya juga mengajukan pinjaman di bank sebesar Rp500 juta. Dana awal yang saya miliki dilakukan untuk pengadaan aset yang terdiri dari modal investasi dan modal kerja. Modal investasi terdiri dari pembelian peralatan kos sebesar Rp35 juta, perizinan sebesar Rp10 juta, pembelian peralatan produksi sebesar Rp200 juta, serta lahan dan bangunan sebesar Rp510 juta. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk modal kerja yang terdiri dari biaya produksi sebesar Rp100 juta dan gaji tenaga kerja sebesar Rp1 juta per orang. Total dari modal investasi dan modal kerja yaitu Rp860 juta. Yang kedua yaitu proyeksi neraca. Laporan neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
Posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi aktiva atau harta lancar, pasiva kewajiban, dan ekuitas atau modal suatu perusahaan. Penyusunan komponen di dalam neraca biasanya didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh temponya. Pada usaha jasa kos ini, aktiva dan pasiva terus meningkat tiap tahunnya, mulai dari tahun ke-0 hingga tahun ke-5. Yang ketiga, proyeksi rugi laba. Laporan rugi laba adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Biasanya laporan laba rugi ini dikeluarkan setiap setahun sekali, yaitu pada akhir tahun buku. Pada usaha jasa kos ini, laba terus meningkat tiap tahunnya, mulai dari tahun pertama hingga tahun kelima. Yang keempat, proyeksi arus kas. Laporan arus kas merupakan suatu laporan yang menyediakan informasi mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Tujuan dari arus kas yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas bagi investor dan kreditur dan membantu pembaca laporan keuangan dalam memperkirakan perbedaan antara laba bersih dengan penerimaan serta pengeluaran kas yang terkait dengan pendapatan tersebut. Pada usaha jasa kos ini, proyeksi arus kas terus meningkat tiap tahunnya, mulai dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5, dan digunakan sebagai modal awal tahun berikutnya. Yang kelima yaitu analisis rasio keuangan. Seperti yang terlihat pada tabel, ini merupakan rasio dan nilainya pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Rasio yang dilihat yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas atau efektivitas atau produktivitas, dan rasio efisiensi serta rasio profitabilitas atau laba. Sekian presentasi dari saya mengenai rancangan usaha Kos Putri Melati. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.